Big Hit Music memberi peringatan terhadap produk yang melanggar hak BTS di konser Permission to Dance on Stage LA. Big Hit Music akan melakukan tindakan keras terhadap produk yang melanggar hak BTS di lokasi konser mereka di Los Angeles. Musik Big Hit akan menindak produk yang melanggar hak BTS di konser Los Angeles. Baru-baru ini pada tanggal 26 November, label BTS Big Hit Music merilis pernyataan resmi berjudul pemberitahuan tentang potret artis dan penggunaan merek dagang yang tidak sah melalui media sosial mereka. Menurut label grup yang dinominasikan Grammy, Big Hit Music akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terbiasa memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk yang menggunakan potret dan hak merek dagang BTS tanpa izin. Dengan itu, mereka berencana untuk melakukan tindakan keras di tempat dan memantau produk yang melanggar hak BTS selama konser offline 4 hari grup Permission to Dance on Stage di Los Angeles. Pernyataannya adalah, "Halo di Big Hit Music, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang biasa memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk yang menggunakan potret dan merek dagang BTS tanpa izin. Selama konser Permission to Dance on Stage BTS, kami berencana untuk melakukan tindakan keras di lokasi terhadap produk yang melanggar hak tersebut di stadion konser untuk melindungi hak artis. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi potret dan hak merek dagang artis kami. Fans yang mengunjungi venue juga harus berhati-hati agar tidak dirugikan dengan membeli produk terkait. Terima kasih." Sementara itu, BTS saat ini sedang mempersiapkan konser offline 4 hari mereka Permission to Dance on Stage LA yang diadakan 27 dan 28 November serta 1 dan 2 Desember waktu setempat di SoFi Stadium di Los Angeles. Konser ini juga menandai konser tatap muka pertama BTS dalam lebih dari 2 tahun sejak konser mereka 2019 BTS World Tour Love Yourself, Pick Yourself The Final di Seoul. Menjelang konser mereka di Los Angeles, BTS terbang ke kota kembali pada 17 November dan tiba keesokan harinya. Sebelum memulai jadwal resmi mereka, BTS meluangkan waktu untuk bersantai di sekitar California, bahkan menghadiri konser Harry Styles. Pada 21 November, BTS menghadiri American Music Award 2021, di mana mereka menampilkan Butter dan My Universe, dan memenangkan 3 penghargaan termasuk Artist of the Year. Puluhan ribu penggemar antri di depan SoFi Stadium sehari sebelum konser BTS di LA. Satu outlet media eksklusif melaporkan antrian panjang 1 km dari para penggemar yang menunggu di luar SoFi Stadium, 1 hari sebelum konser BTS di Los Angeles. Konser BTS mendatang, Permission to Dance on Stage Live Play di Los Angeles mengumpulkan kegembiraan dari banyak penggemar. Pada pagi hari tanggal 26 November, puluhan ribu penggemar berkumpul di sekitar Stadion SoFi, tempat BTS akan menggelar konser mereka untuk membeli barang dagangan. Pre-sales merchandise BTS dibuka 1 hari sebelum konser dan para penggemar berdiri dalam antrian yang lebih panjang dari 1 km. Seorang penggemar mengatakan kepada outlet media, "Saya berdiri di antrian sejak jam 4 sore. Saya sudah menunggu dalam antrian selama 3 jam. Tapi saya tidak tahu kapan saya akan berhasil membeli barang. Antrian tidak semakin pendek dan meskipun fakta bahwa hari semakin gelap, jumlah individu terus meningkat. Jadi saya tidak tahu apakah saya bisa membeli barang sebelum jam 12. Yang kedua, penata gaya Blackpink dikritik karena pakaian Jisoo di penampilan terbaru. Penata gaya Blackpink dikecam karena pakaian Jisoo selama penampilan grup untuk WIB Indonesia K-pop Award. Pada 25 November 2021, Blackpink membawakan lagu hit mereka Lovesick Girls di WIB Indonesia K-pop Award yang diselenggarakan oleh Tokopedia. Sementara banyak yang senang melihat Blackpink tampil berempat lagi, penata gaya grup menghadapi pengawasan karena pakaian Jisoo. Jisoo mengenakan kemeja abu-abu dengan korset kotak-kotak di atasnya selama pertunjukan. Dia kemudian terlihat mengenakan rok ruffle biru dengan celana ketat hitam. Untuk aksesoris, Jisoo terlihat mengenakan kalung emas. Orang-orang menyatakan bahwa pakaian ini tidak menarik pada sosok Jisoo, dengan beberapa menyebutnya pakaian terburuk yang dia kenakan untuk panggung Lovesick Girls. Selama tahap lagu sebelumnya, Jisoo selalu mengenakan warna gelap. Orang-orang juga mengklaim pakaian panggungnya menunjukkan ide desain yang buruk karena tidak mempercantik tubuh Jisoo. Sementara itu, semua anggota lainnya mengenakan warna cerah yang menyanjung sosok mereka. Karena itu, banyak yang bertanya-tanya, apakah stylist sengaja menempatkan Jisoo pada pakaian yang tidak menarik? Beberapa bahkan menyatakan bahwa visual Jisoo adalah yang menyelamatkan pakaian itu.
Banyak yang mendesak YG Entertainment untuk mengganti stylist Blackpink karena pakaian tidak adil yang diterima Jisoo. Yang lain berharap bahwa ketika Jisoo debut sebagai solois, dia mendapat lebih banyak kebebasan dalam memilih pakaiannya. Selama wawancara, member Blackpink Lisa mengungkapkan bahwa dia dulu merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dia kenakan untuk Blackpink yang diberikan kepadanya oleh stylistnya. Tapi karena dia memulai debutnya sebagai solois, dia mengungkapkan bahwa dia senang bahwa dia dapat memutuskan sendiri konsep pakaiannya. Orang-orang percaya bahwa situasi serupa sedang terjadi pada Jisoo sekarang yang membuat banyak orang lebih mengantisipasi debut solonya. Beberapa komentar tentang pakaian Jisoo selama penampilan Lovesick Girls antara lain, "Oh my god, apa yang dikenakan Jisoo? Sumpah dia sangat cantik, beraninya kamu menenggelamkan kecantikannya." Yellen menulis, "Kostumnya mengerikan, tapi visual dan keterampilan kinerja Jisoo sangat bagus. Saya harap Blackpink akan mengubah stylist mereka untuk comeback berikutnya." Dan yang lain menulis, 3 anggota lainnya semuanya mengenakan pakaian yang rapi dan menyanjung. Apa yang salah dengan Jisoo? Dalam berita lain, pada 25 November, YG Entertainment mengkonfirmasi bahwa Jisoo dites negatif untuk COVID-19. Aktris Snowdrop dan sesama anggota Rose dan Jennie harus menjalani tes PCR setelah Lisa dipastikan positif terkena virus pada 24 November. Jisoo akan mengarantina diri sendiri dan tidak menghadiri acara atau kegiatan untuk sementara waktu. Belum diketahui kapan Jisoo akan kembali beraktivitas, tapi diasumsikan bahwa anggota Blackpink akan dapat berpromosi lagi setelah 2 minggu dan menerima hasil tes negatif COVID-19 negatif lainnya. Yang ketiga, EXO dan Twice keduanya telah membuat tonggak luar biasa di Mama yang tidak akan dikalahkan orang lain. Mama 2021 semakin dekat, penggemar K-pop bekerja keras untuk memastikan artis favorit mereka menerima penghargaan yang layak. Baik artis yang lebih tua, lebih berpengalaman maupun pemula sedang bersaing untuk berbagai kategori, termasuk penghargaan bergengsi, Artist of the Year dan Album of the Year. Sekarang juga saat yang tepat untuk melihat kembali grup yang telah memenangkan penghargaan musik yang mengesankan di masa lalu, termasuk 2 grup ikonik yang telah mencapai sesuatu di Mama yang tidak dimiliki oleh artis lain sebelumnya, EXO dan Twice. Meskipun EXO dinominasikan untuk kategori Worldwide Fans Choice Top 10, sejauh ini untuk tahun ini, daftar penghargaan yang mereka menangkan di Mama sejak karir mereka dimulai sangat mengesankan. Sejak 2012, mereka telah dinominasikan untuk lebih dari 40 penghargaan berbeda dan telah memenangkan 16 diantaranya. Tapi bukan itu yang membedakan mereka dari yang lain. Apa yang telah mereka capai yang tidak dimiliki oleh orang lain adalah bahwa mereka telah memenangkan Album of the Year 5 kali. Semuanya berturut-turut dari 2013 hingga 2017. Pada tahun 2013, penghargaan tersebut jatuh ke album XOXO dan merupakan kemenangan kedua mereka di Mama. Pada tahun 2014 menjadi Overdose, di tahun 2015 adalah Exodus. Tahun 2016 penghargaan diberikan kepada X-Act dan tahun 2017 diberikan pada The War. Itu hanya menunjukkan betapa kuatnya EXO di industri K-pop dan meskipun mereka lebih fokus pada karir individu mereka dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih memiliki banyak hal untuk dibanggakan sebagai sebuah grup. Twice juga punya rekor yang dibuat dalam sejarah Mama yang mirip dengan EXO. Sejak karir mereka dimulai tahun 2015, mereka juga telah dinominasikan lebih dari 40 kali untuk acara penghargaan dan telah memenangkan 16 diantaranya. Apa yang membedakan mereka, bagaimanapun, adalah rekor yang mereka buat dengan memenangkan Song of the Year 3 tahun berturut-turut, yang belum pernah dicapai oleh artis wanita lainnya. Mereka pertama kali memenangkan penghargaan pada 2016 dengan Cheer Up, yang tidak mengejutkan mengingat betapa dicintainya lagu itu. Pada tahun 2017, penghargaan diberikan pada Signal, dan 2018 pemenangnya adalah What Is Love. Kedua grup ini punya banyak hal yang bisa dibanggakan dan akan menarik untuk melihat apa yang mereka capai di Mama tahun ini juga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.